berarti juga dia berkaitan dengan variabel waktu, gitu ya, merupakan fungsi waktu besar-besar ini. Nah, mungkin juga saya rasa di semester lalu sudah diberikan pengantar juga tentang meteorologi historis ya, artinya data-data ini kemudian digunakan untuk membuat model konseptual. Model konseptual. Didapatnya dari mana ya model konseptual ini? Dari pengamatan. Dari pengamatan. Nah, pengamatan atau observasi gitu ya. Observasi ini nanti dari observasi kita dapatkan data ya. Di fisika dasar itu ada lab dulu lab fisika dasar kita melakukan pengamatan fenomena, kemudian melakukan pengukuran, dapatkan data, dan nanti model konseptual ini sebetulnya adalah mathematical model. Nah, mathematical model itu seperti apa ya? Yang sederhananya kalau di fisika dasar kita mengenalnya sebagai rumus-rumus ya. Nah, tapi nanti tentunya di bidang meteorologi ini lebih kompleks karena dari mathematical model ini nanti akan digunakan sebagai alat untuk prediksi, kita akan perlu memecahkan mathematical model ini, dan yang paling sering digunakan adalah ini numerical solution ya, atau yang secara spesifik kalau di bidang meteorologi itu dikenal dengan numerical weather prediction nantinya ya, aplikasi dari numerical solution. Nah, sedikit pengantar lagi ya, ini mungkin supaya kontekstual nyambung sedikit dengan fisika dasar yang sudah dipelajari ya. Fenomena-fenomena di atas kan berkaitan dengan adanya pergerakan di atmosfer ya, atau atmospheric motion. Nah, ini mungkin sekaligus mengingat kembali ya di fisika dasar, kalau kita bicara tentang motion ya. Fisika dasar itu sederhananya kita mempelajari gerak, misalkan gerak benda titik ya, gerak benda titik. Kemudian yang paling sederhana waktu itu kita pelajari satu dimensi. Sebetulnya kalau kita bicara gerak, ya, ini adalah sistem dinamik karena ada perubahan terhadap waktu atau tadi dituliskan di sini sebagai fungsi waktu ya. Nah, gerak benda titik ini diwakili ya, oleh persamaan dinamika. Nah, persamaan dinamika ini berupa persamaan diferensial. Ya. Persamaan diferensial. Semester lalu sudah ada mata kuliah yang memberi pengantar mengenai persamaan diferensial belum? Halo, halo. Ini kalau nggak ada yang menjawab sukarela, saya lihat di daftar peserta ya. Saya tanya random. Coba Ayudia Putri, di semester lalu ada mata kuliah yang membahas mengenai persamaan diferensial nggak atau mengenalkan? Kalau untuk semester 2 kemarin nggak ada sih, Pak. Nggak ada. Mata kuliah pengantar tentang meteorologi apa yang sudah diberikan? Semester 2 itu pengenalan meteorologi dan klimatologi sama observasi meteorologi, Pak. Oh, lebih banyak wawasan, belum sampai ke matematikanya gitu ya? Oke. Iya, Pak. Nah, oke, ya, makasih. Nah, tapi sebetulnya di fisika dasar itu kalian sudah diperkenalkan dengan yang disebut dengan persamaan diferensial ya. Contoh sederhananya adalah hukum 2 Newton ya. Hukum 2 Newton, mudah-mudahan masih ingat ya. Ini kan kita mengenalnya seperti ini ya. A sama dengan sigma F per M. Nah, ini sebetulnya kalau kita ambil besarnya saja ya, nilai skalarnya, maka kita tahu bahwa percepatannya adalah turunan kedua dari posisi terhadap waktu ya.
Nah, jadi diambilnya bentuknya seperti ini. Nah, ini adalah salah satu bentuk persamaan diferensial yang paling sederhana, ya, yang kita telah pelajari dalam konteks gerak benda, ya, gerak benda di mana gerak bendanya adalah satu dimensi, misalkan pada arah geraknya pada sumbu x, ya. Nah, uh, pada persamaan ini yang ingin kita cari adalah solusinya. Jadi kalau kita punya sebuah persamaan diferensial, maka yang dicari adalah solusi, ya. Jadi kalau kita bicara tentang persamaan diferensial, pentingnya untuk apa? Nanti kita cari solusi. Maksudnya solusi itu apa? Nah, kalau kita lihat di sini ada x, ini adalah variabel bebasnya. Kemudian yang ini, ya, kalau geraknya di bawah pengaruh gaya konstan, maka percepatannya konstan, misalnya saja AX seperti itu, ya. Nah, maka nanti kita akan punya bentuknya yang lebih lengkap, ditulisnya seperti ini biasanya, d kuadrat dt kuadrat dari x fungsi waktu minus AX sama dengan 0. Yang dicari solusi. Solusi itu apa? Gitu. Nah, yang dicari solusi ini ada berarti nanti X sebagai fungsi waktu sama dengan apa? Nah, karena bentuk persamaan diferensialnya sederhana, sebetulnya sudah pernah kita lakukan pencarian solusinya, ya. Pencarian solusinya sangat sederhana, kita dapatkan dengan melakukan integrasi, ya, atau integral sederhana, integral dari ini kan pertama kita dapatkan VT, ya, sama dengan integral, ya, dari 0 sampai T dari ini adalah dx dt gitu, ya. Ini dari AX dt. Nah, gitu. Nanti kita akan dapatkan bahwa di sini VT sama dengan V0, ya, plus AT. Itu kan, ya. Nah, kemudian langkah berikutnya kita ambil seperti ini, integral dari 0 sampai T, kemudian di sini kita masukkan V0 plus AT dt. Ya, ini masih kalkulus yang sangat sederhana sekali, ini kalkulus level SMA ya, sebenarnya matematikanya. Ini kita akan dapatkan XT sama dengan X0, gitu, ya. Kemudian plus V0 dikalikan T plus setengah AT kuadrat. Nah, ini persamaan yang kita kenal di fisika dasar. Sebetulnya ini yang perlu diingat adalah ini persamaan diferensial yang kita cari solusinya dengan teknik yang sangat sederhana, yaitu melalui integral biasa. Dan kita dapatkan ada, kita highlight ada dua bagian, ya. Pertama ini kita bisa dapatkan deskripsi kecepatan, kemudian kita dapatkan juga deskripsi posisi, ya, sebagai fungsi waktu. Jadi persamaan diferensial kita cari solusi, teknik apa? Persamaan diferensial sederhana, tekniknya integral. Tapi kalau kita bicara tentang atmospheric motion, maka geraknya tidak lagi bisa didekati hanya dengan satu dimensi. Sangat kompleks, ya. Nah, karena sangat kompleksnya gerak di atmosfer, maka, ya, yang digunakan bukan lagi persamaan diferensial seperti itu. Ada dua jenis, ya. Ada ordinary differential equation, ya, atau ODE kalau di bahasa Inggris. Kalau di bahasa Indonesianya adalah persamaan diferensial biasa, ya. Yang satu, yang kedua adalah partial differential equation, ya, atau singkatan di bahasa Inggrisnya adalah P, partial differential equation, ya, atau dalam bahasa Indonesia ini persamaan diferensial parsial, PDP, ya. Nah, ini punya sifat kompleks, ya, dan apalagi kita bicara tentang atmosfer, ya, dia
non linear. Ya. Nanti kita sedikit-sedikit belajar tentang apa sih linear non linear ya. Apa saja yang masuk di sini? Ada persamaan Navier-Stokes ya. Kemudian nanti kita bicara adanya kekekalan momentum ya. Ada juga kekekalan massa ya, transport massa, ada kekekalan massa, ada kekekalan energi ya. Kenapa dulu dipelajari juga di fisika dasar? Karena kepake nantinya. Ada juga kontinuitas ya. Nah, ini tidak sesederhana yang kita dapatkan di atau kita pelajari di fisika dasar ya. Nah, salah satu yang paling nanti kontekstual dengan apa yang dipelajari di meteorologi adalah kontinuitas ya. Ini salah satu bentuk persamaannya itu ada seperti ini. Do, do T ya. Lihat bahwa do ini adalah turunan parsial ya. Kemudian plus, nah ini ada tanda ini operator vektor didotkan dengan rho dikalikan kecepatan ya. Dari ini biasanya sistemnya adalah fluida. Dan ini tidak mudah untuk dipecahkan sesederhana dengan persamaan diferensial tadi pada gerak satu dimensi. Karena sistem atau bendanya, objeknya saja sudah berbeda. Ya. Nah, maka untuk mendapatkan sama tujuannya tadi, kalau di sini ada persamaan dinamika, persamaan diferensial, tujuannya kita cari solusinya. Di sini juga sama, dari persamaan diferensial biasa dan persamaan diferensial parsial, ini sama-sama kita cari solusi. Ya. Solusinya seperti apa. Kalau yang di sini, nah nanti ini berkaitan dengan, karena ini parsial, nanti berkaitan dengan rho-nya, kalau rho-nya tidak, tentunya tidak homogen, ya, dan juga tidak konstan. Kemudian kecepatan juga, kecepatan si fluidanya ya. Nah nanti berkaitan dengan itu. Kita mencari solusi. Kalau solusinya sendiri, kalau persamaan diferensialnya sendiri kompleks, seringkali solusinya itu tidak bisa kita dapatkan apa yang disebut dengan solusi eksak atau solusi analitik. Ini dinilai untuk beberapa kasus itu sulit, ya. Jadi tidak mudah untuk bisa mendapatkan solusi eksak. Solusi eksak itu yang kayak gimana? Ini nih. Nah, solusi eksak itu kayak gini, atau solusi analitik ya bahasa lainnya. Ini jelas, kita tidak perlu menggunakan metode numerik untuk mendapatkan solusi, kita dapatkan seperti itu. Bisa langsung dihitung sebagai fungsi waktu ya. Nah, karena persamaannya kompleks non-linear, most of the time, sebagian besar solusi eksak ini sulit diperoleh. Sehingga kita memerlukan aproksimasi. Pada saat apa? Pada saat kita mau menerapkan metode numerik. Gitu ya. Nah, untuk mendapatkan solusinya. Jadi kalau nggak dapat solusi eksak atau analitik, kita menggunakan solusi numerik, kita perlu metode numerik, tapi kemudian kita perlu aproksimasi. Ya. Nah, ketika kita melakukan aproksimasi, maka ada beberapa yang perlu kita lakukan. Ya. Pertama, apa sih aproksimasi yang bisa kita gunakan dalam mencari solusinya? Ya. Nah, aproksimasi ini yang paling banyak digunakan itu menggunakan deret. Ya. Nah, berkaitan dengan deret ini, ya, ada beberapa hal yang perlu kita pelajari, yaitu pertama jenisnya ya, jenis deretnya apa saja sih yang bisa digunakan untuk aproksimasi ya. Kemudian yang namanya deret berarti kita nanti akan bicara tentang konvergensi ya. Nah, kemudian juga kalau sudah diterapkan pada metode numerik, maka kita bicara tentang stabilitas solusi numerik tersebut. Ya. Nah, di pertemuan awal ini kita akan membahas mengenai deret ya.
dan kita akan lihat berbagai jenis deret serta analisis konvergensinya. Dua di antara deret yang akan sering digunakan itu berkaitan dengan deret pangkat, ya, dan juga nanti ada deret OJ, ya. Ini yang nanti akan kita pelajari berkaitan dengan bagaimana keduanya menjadi solusi atau aproksimasi bagi persamaan diferensial yang sifatnya kompleks dan mungkin nanti non-linear. Oke, itu pengantarnya dulu supaya dapat gambaran apa itu gunanya kita mempelajari si deret. Oke, saya gunakan ini sebagian. Jadi nanti mungkin ini akan ada bisa dilihat di EduNext harusnya ada. Kalaupun tidak di CX bisa dilihat. Kalau tidak ini nanti akan saya post juga ya di EduNext. Jadi capaian CPL-nya ya, capaian programnya adalah mampu menggunakan basic science dan matematika sebagai fondasi untuk memahami dasar-dasar meteorologi. Tadi sudah saya sampaikan sebagian ya. Kemudian dapat mendemonstrasikan pemahaman mengenai pengetahuan dasar meteorologi untuk menjelaskan fenomena cuaca atau iklim. Nah, di sini pengetahuan dasar meteorologinya berkaitan dengan matematika ya. Kemudian CPMK-nya di sini berkaitan dengan pengetahuan mengenai perangkat matematik, kegunaan dalam fisika dan sifat-sifatnya, di mana di dalamnya termasuk bilang kompleks, matriks, turunan parsial, integral lipat, analisis vektor, deret dan transformasi fluid. Kemudian mengaplikasikan perangkat tersebut, matematik tersebut untuk menyelesaikan problem dasar sederhana. Kemudian menggunakannya dalam problem solving yang memerlukan banyak konsep ya, namun tidak kompleks dan bukan permasalahan yang solusinya terbuka ya ataupun problem. Kemudian mengidentifikasi dan merumuskan model matematik yang sesuai untuk problem bisnis. Nah, ini yang tadi disampaikan Pak Joko, kita akan coba mencari lebih banyak yang seperti ini. Meskipun tetap ya dasar-dasarnya perlu dipelajari dan diperkuat. Kemudian yang 5, mengaplikasikan perangkat matematik untuk penyelesaian berbagai problem bisnis ya. Ini bidang bahan kajiannya ada 9, tapi di sini tidak eksplisit deret itu disebutkan ya, tetapi muncul nanti di sini ada deret pangkat, kemudian di sini ada deret kompleks, sehingga kita perlu bahas dulu di awal secara umum mengenai deret ini. Kemudian ini nanti ada tugas, ada kuis, ada UTS dan UAS ya, dan proporsi nilainya seperti ini. Jadi lumayan, dari tugas bisa 25%, nanti kuis 15%, dan UTS UAS 30%. Ini yang tadi Pak Joko sampaikan bahwa di kalkulus kalian sudah mempelajari mengenai trigonometri, logaritma, eksponensial, fungsi dan aljabar, kemudian vektor dan aljabar linier, tetapi masih dasar ya, masih berkaitan dengan penjumlah operasi dasar aljabar vektor. Nah, di lanjutannya yang akan kita pelajari sebagian di sini itu berkaitan dengan bilang kompleks, kemudian kalkulus diferensial dan integral, ya, sebagian sudah kalian pelajari juga. Kemudian kalkulus vektor ini lebih kompleks dari yang kita pelajari di sini, vektornya saja, tapi ada kalkulusnya. Di sini nanti berkaitan dengan medan skalar, kemudian medan vektor, ya, ada divergensi, kemudian ada gradien, ada operator Veil, itu nanti apa ya, kemudian ini statistik tidak akan kita pelajari di sini, tetapi ini salah satu modal pada keilmuan matematika secara umum ya, yang nanti akan banyak digunakan dalam bidang meteorologi. Ini bahasan detailnya, tapi sekali lagi seperti yang Pak Joko sampaikan, nanti ada beberapa subtopik kajian ini yang tidak diberikan secara lengkap, artinya sebagai wawasan akan baik kalau kalian bisa mempelajari sendiri dan akan digantikan dengan pembahasan mengenai problem yang lebih kontekstual.
Oke, dan metode kuliahnya ini kita masuk ke pendahuluan tadi sudah disampaikan ya tentang deret. Nanti di topik-topik yang lain, bahan kajian yang lain juga akan disampaikan pendahuluannya dulu seperti tadi. Kegunaan dari metode matematika yang ingin kita bahas seperti apa, kemudian nanti ada definisi, ada teorema, ada contoh kasus, ada juga problem solving analitik, kita pakai tangan mencari solusinya, tapi juga saya akan sampaikan di beberapa contoh terbatas menggunakan pemrograman atau komputasi simbolik, ya, bukan numerik. Nanti kalian akan dapat sendiri mata kuliah yang berkaitan dengan metode numerik, dan akan digunakan MATLAB Symbolic Math Toolbox. ITB berlangganan MATLAB, jadi saya sarankan kalau mau dimanfaatkan dengan baik silakan diinstal. Ya, nanti akan dibahas beberapa contoh terbatas ya pilihan ini. Kemudian nanti ada latihan soal, tugas, dan kuis. Baik, kita mulai ke bahasan tentang deret ya. Jadi yang akan lebih spesifik kita bahas adalah deret tak hingga di meteorologi ya. Kita akan nanti membahas di bagian akhir mengenai deret Taylor. Di kalkulus sudah diperkenalkan belum deret Taylor? Sudah ya? Sudah ya, nanti mestinya tidak terlalu sulit untuk mengulang kembali, dan kita akan coba lihat aplikasinya di apa ya. Kemudian deret Bapak pangkat. maaf. Ya. Kami di kalkulus belum pernah ketemu sama Taylor. Oh, belum pernah ya? Oh, Iya. tapi di kalkulus sempat bahas deret nggak? Belum. Oh, belum bahas deret sama sekali ya? Iya, belum. Oke. Berarti pertama kali dikenalkan deret hanya waktu di SMA ya? Iya, betul Pak. Ya, oke. Ya, setidaknya sudah pernah kenal ya deret. Oke. Jadi nanti kita akan fokus pada di awal ini akan kita akan fokus pada ini deret tak hingga, yang banyak dipakai nanti ada deret Taylor, deret pangkat. Kemudian nanti di beberapa minggu berikutnya ada bahasan tentang deret Fourier. Yang salah satu aplikasi penting dari deret Fourier adalah untuk pemrosesan sinyal ya. Dan yang paling sering digunakan adalah untuk spectral decomposition and analysis ya. Itu dasarnya dari ini. Oke, ini di salah satu buku acuannya. Saya klik ke sini. Salah satu buku acuan yang kita pakai adalah ini, buku BOAS Mathematical Methods in Physical Sciences. Ini ada juga 2 buku pengayal lain, bisa dijadikan bahan baca